Oke, saya izin mulai ya Bapak Johan. Ya, Silakan. selamat ya Bapak Nyoman. Selamat pagi Bapak Nyoman dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah datang ke acara Jumpa Kebinekaan Agama ya, terutama di agama Hindu. Nah, mungkin sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apa boleh meminta Bapak Nyoman untuk memulai doa? Terima kasih. Saya akan berdoa, mengucapkan doa yang sangat singkat, dan ini adalah kebiasaan saya. Sebelum saya berbicara, saya selalu mengucapkan doa ini. Sama niwa'a kotih, sama nahardaya niwaha, sama namastuwo mano yatawa susahasati. Om Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih. Doa ini artinya begini. Semoga cita-cita kita sama, semoga hati kita sama, semoga pikiran kita sama, karena seisi alam semesta ini adalah satu kesatuan. Damai di langit, damai di bumi, damai di hati. Itu maknanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nyoman atas doanya. Kita bisa mulai sekarang ya. Sekali lagi, terima kasih teman-teman sudah masuk ke Jumpa Kebinekaan Agama di BOR Agama Hindu. Terima kasih sekali lagi. Sebelum itu, kita mulai perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Yudiantina Dewi. Teman-teman bisa panggil saya Tia. Saya di sini sebagai moderator agama Hindu. Dan saya tidak sendiri ini. Ada narasumber, yaitu kita kan juga sudah lihat ya tadi, ada Bapak Nyoman Sadre. Selamat pagi Bapak Nyoman, gimana kabarnya Bapak? Baik, terima kasih. Iya, semoga sehat selalu ya Bapak ya. Nah, sebelum kita mulai acara, saya mungkin akan memberikan sedikit penjelasan CV ya dari Bapak Nyoman. Izinkan saya menjelaskan sedikit saja. Ya, jadi Bapak Inyoman Sadre merupakan narasumber yang lahir di Desa Tenganan Peringsingan pada tanggal 17 Mei 1951. Nah, pendidikan Bapak Inyoman Sadre adalah yang terakhir BA Sastra Inggris, lalu pernah bekerja di beberapa LSM juga, diantaranya Bina Desa, Wali Santi Sena, Yayasan Wisnu, dan terakhir di Dian Interpide. Nah, Bapak Inyoman Sadre juga berprofesi sebagai akupunturis. Oke, itu adalah sedikit CV dari Bapak Inyoman Sadre. Lalu saya akan menjelaskan sedikit juga tujuan acara ini. Jadi tujuan acara utama ini apa sih? Nah, tujuannya adalah pertama untuk mengetahui lebih lanjut apa itu agama Hindu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang dibingungi atau pengen nanya-nanya nih, pengen tahu seputar agama Hindu, itu bisa chat di chat Zoom pertanyaan-pertanyaannya, atau nanti bisa diskusi langsung sama Bapak Inyoman Sadre. Nanti saya yang akan pandu sesi Q&A-nya. Lalu untuk rangkaian acaranya sendiri, kita bakal mendengarkan beberapa penjelasan mengenai apa itu agama Hindu, lalu apa itu sejarahnya, munculnya agama Hindu, dan lain-lainnya dari Bapak Inyoman Sadre. Nanti ya seperti yang saya bilang, boleh kok ada chat-chat gitu, walaupun Bapak Inyoman masih menjelaskan, nggak apa-apa, masih ada lowongan untuk mengisi chat di chat Zoom. Lalu nanti setelah penjelasan dari Bapak Inyoman, baru ada sesi Q&A. Oke, kalau begitu itu ada sedikit penjelasan singkat di awal. Nah, sekarang kita bisa mulai dengan penjelasan agama Hindu dari Bapak Inyoman Sadre. Untuk waktu dan layar dipersilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Tia. Om Swastiastu, selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan tentang agama Hindu, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya tidak pernah
mengikuti pendidikan formal tentang agama Hindu. Jadi pengetahuan saya tentang Hindu, itu guru saya yang banyak mengajar saya agama Hindu, namanya Ibu Gedong Bagus Oka, itu pendiri Ashram Gandhi, di mana saya bekerja dari sejak ashram itu berdiri sampai virus corona itu datang. Saya sebenarnya masih bekerja di sana. Saya lupa mencantumkan itu. Jadi saya dibesarkan oleh Ashram Gandhi. Gitu. Di samping itu saya baca-baca sendiri. Jadi pendidikan formal saya tidak pernah mengikuti pendidikan formal tentang Hindu. Oleh karena itu, ketika nanti saya tidak bisa menjawab atau tidak bisa menjelaskan dengan jelas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akan mulai dengan apa itu agama. Dalam buku mata pelajaran saya dulu di SMA, judul bukunya Upadesa. Di sana ada dicantumkan bahwa kata agama itu terdiri dari dua kata, yaitu a dan gam. A itu artinya tidak, sedangkan gam berasal dari kata ga yang artinya pergi. Jadi agama itu artinya tidak pergi atau langgeng, karena sifat Tuhan itu langgeng. Nah, ini sangat menggelitik pikiran saya, sehingga muncul pikiran saya yang nakal. Kalau Gunung Agung, sepengetahuan saya, dari sejak saya ingat ada Gunung Agung, dia tidak pernah pergi. Tetap ada di sana. Apa itu bisa disebut agama? Jadi pikiran saya nakal itu muncul seperti itu. Ini lama. Dan saya tidak sempat menanyakan kepada Ibu Gedong waktu itu. Tetapi kemudian setelah saya baca kitab-kitab Hindu, khususnya Bhagavad Gita, baru saya mengerti bahwa kata ga dalam konteks agama ini sebenarnya menurut saya itu terjemahannya goyah. Jadi agama artinya tidak goyah. Jadi apa yang dimaksud tidak goyah itu iman kita. Ketika kita mendapat godaan-godaan indria. Jadi pikiran kita tidak terganggu. Jadi agama adalah ajaran yang membimbing manusia agar keimanannya teguh. Nah, itu kesimpulan saya pribadi tentang agama. Sebab kalau agama tidak pergi karena sifat Tuhan langgeng seperti itu, maka dalam pikiran saya tidak ada gambaran apa-apa. Jadi agama adalah barang yang tidak jelas. Itu jadi. Nah, kemudian Hindu. Dari buku yang ditulis oleh Swami Vivekananda dengan judul The Essential of Hinduism, di sana saya mendapatkan penjelasan bahwa agama kami itu tidak punya nama. Jadi bukan Hindu nama. Jadi kata Hindu itu berasal dari kata Indus, sebuah nama sungai di India. Nah, ketika bangsa Mogul datang ke India menjajah India, lalu mereka menyebut penduduk yang ada di lembah sungai Indus dengan sebutan di Indus. Nah, lama-lama kok agamanya itu juga disebut Hindu oleh orang Mogul itu. Sehingga menurut buku tersebut, suatu saat pernah diselenggarakan pertemuan besar untuk mencari nama yang tepat tentang agama Hindu. Tetapi dalam rapat besar itu tidak ada kesepakatan karena memang agama Hindu itu sebenarnya tidak punya nama. Nah, terinspirasi dari itu ketika orang menanyakan kepada saya tentang agama saya juga sebutkan saya punya agama tetapi tidak punya nama. Dan kalau Anda ingin tahu agama saya yang sebenarnya, maka agama saya adalah perilaku saya sehari-hari. Ketika saya mencuri, maka agama saya agama pencuri. Ketika saya korup, agama saya agama koruptor. Nah, itulah tentang Hindu. Jadi bukan nama agama sebenarnya. Sampai sekarang pun tokoh-tokoh Hindu masih mengatakan seperti itu. Tetapi karena dipaksa untuk mengakui salah satu nama, maka dibiarkanlah kata Hindu itu menjadi nama agama kami. Kemudian untuk di Bali,
perlu sekali diketahui bahwa agama Hindu di Bali itu tidak murni Hindu. Itu percampuran dari 4 hal. Yang pertama Hinduisme, yang kedua Buddha, Hindu dan Buddha di Bali sama sekali tidak bisa dipisahkan. Karena Raja Bali pertama itu Raja Buddha. Tetapi kami tidak pernah bersih tegang antara agama. Bahkan hidup rukun. Makanya sampai saat ini masih ditemukan ada pura, satu compound, satu pelataran, itu ada tempat pemujaan Buddha dan ada tempat pemujaan Hindu, bahkan tempat pemujaan Cina. Orang Cina. Nah, jadi Hindu di Bali percampuran Hindu, Buddha, kearifan lokal, dan budaya Cina. Karena dulu Raja Bali pernah menikah sama putri Cina, dan putri Cina inilah membawa budaya Cina ke Bali. Bahkan sampai sekarang di dalam sesajen, uang kepeng Cina itu masih dipergunakan. Nah, oleh karena itu, jadi Hindu di Bali ini cukup rumit untuk dipahami. Bahkan saya pun banyak tidak memahami ritual-ritual yang ada di Bali, karena saking banyaknya. Dan ini nanti berkait juga dengan kata Bali. Mungkin banyak orang Bali sendiri tidak tahu kenapa pulau ini disebut Bali. Yang menurut pendapat saya pribadi, ketika saya membaca sejarah Bali, maka saya ingin mengatakan bahwa orang Bali itu tidak bisa menyebut V, rumput. Karena tidak bisa menyebut V, maka disebut B atau W, Bali atau Wali, yang artinya adalah ritual. Karena keberhasilan hidup di Bali itu diawali oleh sebuah ritual yang namanya Pancadatu di lokasi Pura Besakih yang ada sekarang. Setelah ada ritual itulah kehidupan di Bali itu berhasil. Jadi karena diawali dengan ritual, maka Bali penuh dengan upacara. Tapi mungkin nanti ada kesempatan buat saya sedikit menjelaskan tentang ritual di Bali, khususnya tentang sesajen. Nah, kemudian tentang kitab. Kitab suci kami disebut Veda. Veda itu berasal dari kata Ved, artinya tahu. Veda artinya pengetahuan. Nah, oleh karena itu, Veda ini, artinya pengetahuan ini, tidak saja datang dari pengetahuan Hindu saja. Karena dia pengetahuan dari manapun sumber pengetahuan itu datang, kami terbuka. Jadi tidak tertutup. Nah, itulah yang disebut Veda. Dan di dalam Veda itu banyak hal yang dibicarakan. Dengan kata lain, semua aspek kehidupan itu dibicarakan di dalam Veda. Oleh karena itulah ada 4 Veda yang barangkali tidak perlu saya terlalu jelaskan itu. Rekan-rekan sudah tahu semuanya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau di Hindu yang pernah saya baca, di India itu, filosofi dasar Hindu itu disebut Tattwam Asi. Artinya secara harfiah, saya adalah kamu, kamu adalah saya. Tetapi di dalam hal ini, kamu itu bukan berarti sebatas manusia. Tetapi semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah kamu. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, maka prinsip orang Hindu itu adalah ahimsa paramo dharma. Artinya, kami tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Berpikir tidak baik itu sudah tergolong himsa atau kekerasan. Apalagi berkata dan berbuat. Nah, ini kami tidak boleh. Jadi, ahimsa. Tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun maupun apapun. Oleh karena itulah di Bali ada ritual misalnya khusus untuk pepohonan. Dasarnya adalah itu. Ada ritual khusus untuk binatang. Ada ritual khusus untuk air. Semua ciptaan yang Maha Kuasa itu kami hormati dengan upacara-upacara.
Nah, itu sangat-sangat penting kalau kita ingin mengetahui ritual di Bali. Bahkan barangkali di antara teman-teman yang pernah ke Bali bisa melihat ada batu besar. Itu kemudian diselimuti kain dan ditaruh sesajen di atas. Karena ini ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Pohon diselimuti kain, dikasih sesajen. Nah, ini berbeda sekali dengan pikiran saya katakan pikiran bisnis. Kalau pikiran bisnis, demikian orang melihat pohon besar, apalagi pohon jati, maka pikirannya akan berapa diameter pohon ini, berapa tingginya, kalau ini dijadikan bahan kayu, berapa kubik akan dihasilkan, maka kesimpulannya tebang. Jadi habislah hutan. Jadi kami tidak boleh melakukan kekerasan baik terhadap kayu atau pohon pun tidak boleh. Tapi sekarang kan semua orang berlomba-lomba mengeksploitasi alam ini, sehingga terjadilah apa yang kita sebut pemanasan global dan lain sebagainya, makanya bencana timbul. Dan menurut pendapat kami orang Hindu, ini bukan kemarahan Tuhan, tetapi alam ingin menyeimbangkan dirinya. Oleh karena itu di Bali, simbol yang disakralkan di Bali itu swastika, yang berasal dari gambar tanda tambah yang simetris, yang namanya tapak dara. Itu simbol keseimbangan. Jadi garis-garis tambahan di atas tapak dara ini menghasilkan swastika, sehingga pesan swastika itu jaga keseimbangan alam ini, agar hidup ini berputar, artinya agar hidup ini jalan terus. Jadi orang Bali sudah memiliki konsep kehidupan sustainable atau berkelanjutan dari sejak ada kehidupan di Bali. Nah, inilah kearifan lokal yang ada di Bali. Implementasinya kemudian ritual-ritual ini. Inti daripada ritual itu sesajen. Ada persembahan. Kalau mengacu kepada kitab Bhagavad Gita, itu disebutkan sarana untuk ritual itu ada disebutkan patram, puspam, palam, toyam, dupam. Nah, ini semuanya simbol. Dan kalau kita coba analisa, ada patram artinya daun, ada puspam artinya bunga, palam artinya buah, toyam artinya air, dupam ini mungkin berasal dari kata dipa yang artinya api atau sinah. Nah, kalau kita coba hubungkan antara daun, bunga, dan buah, itu kan berasal dari tumbuhan. Lalu bagaimana hubungannya dengan air? Jadi untuk menjaga air, maka pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan ini harus kita lestarikan supaya air ini tetap tertahan di tanah. Dan pohon ini bisa hidup karena air. Pohon ini juga memberikan oksigen kepada kita. Pohon ini juga memberikan kesejukan, menahan sinar matahari. Nah, itu hubungannya. Kemudian secara simbol, ini barangkali sulit ditemukan informasi atau penjelasan tentang simbol daun. Daun ini adalah simbol dari peraturan perundang-undangan, norma, dan etika. Nah, itulah yang harus dipersembahkan dalam hidup kita. Jadi ketaatan kita kepada peraturan perundang-undangan, norma, dan etika, itu yang harus kita persembahkan. Kalau tidak, hidup ini akan kacau balau. Kita hidup tanpa aturan, jadi mau jalan sendiri-sendiri, maka hidup ini akan kacau. Kemudian ada bunga. Bunga bahkan kalau orang Bali sembahyang itu, mereka memegang bunga, mencakupkan tangan, lalu ditaruh di atas kepalanya untuk menyembah. Nah, bunga ini adalah simbol keindahan, simbol penghormatan, dan simbol kasih, cinta kasih. Jadi dalam hidup yang harus dipersembahkan adalah yang indah-indah, yang baik-baik, cinta yang harus dipersembahkan, dan hormat kepada semua ciptaan yang Maha Kuasa. Kemudian datang buah. Buah itu simbol dari karma atau kerja. Oleh karena itu di dalam Upanishad ada disebutkan kamu boleh berharap
hidup selama 100 tahun, tetapi hanya untuk bekerja. Dan lepaskan pikiran dari pengharapan terhadap hasil. Jadi orang Hindu di dalam kerja menekankan keseriusan bekerja, serius berupaya, dan dengan sungguh-sungguh mencintai pekerjaan itu. Kalau itu dilakukan, maka hasilnya pasti baik. Oleh karena itulah, nanti di dalam kepercayaan Hindu ada hukum karma phala. Nah, kemudian air adalah simbol pembersih. Oleh karena itu, di akhir persembahyaan orang Hindu, itu pendeta itu memercikan air di kepala 3 kali, kemudian dikasih minum, kemudian dikasih juga untuk membasuh badan. Artinya, pikiran kita harus bersih, ucapan kita harus bersih, perilaku kita harus bersih. Dan selanjutnya, api, di sana disebut di Bali dupang atau dupa. Itu kan api di sana, sinar. Nah, sinar ini lambang pengetahuan. Jadi orang Hindu dipesankan untuk tidak bodoh, tidak boleh bodoh. Oleh karena itu Swami Vivekananda, seorang tokoh Hindu yang sangat terkenal, itu mengatakan begini, we Hindus do not believe in sins like it is believed in other religions. Kami orang Hindu tidak mengenal dosa seperti dikenal dalam agama lain. Bagi kami dosa tidak lain dan tidak bukan adalah kebodohan. Nah, itulah inti daripada sesajen. Tapi kalau sesajen di Bali nanti, ini menjadi rumit sekali. Tadi saya mengatakan prinsip orang Bali tidak boleh melakukan kekerasan. Prinsip Hindu maksudnya. Tidak boleh melakukan kekerasan. Tetapi kenapa ada hewan yang disembelih? Dan dijadikan sesajen. Nah, ini kan kontroversi jadi. Nah, ini lain lagi penjelasannya. Nanti panjang lebar, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian kalau penjelasan tentang Hindu di Bali, itu biasanya tokoh-tokoh Hindu di Bali itu memberikan penjelasan begini. Hindu di Bali itu punya 3 pilar. Yang pertama disebut tattwa, artinya filosofi. Kemudian susila, artinya etika. Selanjutnya upakara. Nah, tattwa atau filosofi ini terdiri dari 5 kepercayaan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, percaya kepada adanya roh atau atman. Yang ketiga, percaya kepada hukum karma phala. Yang keempat, percaya kepada reinkarnasi. Yang kelima, percaya kepada moksa. Nah, ini menarik buat saya. Kita semua mengatakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita katakan Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Tapi pertanyaannya kepada diri saya sendiri, apakah saya pernah berbohong? Kalau saya pernah, berarti itu menegasikan kepercayaan saya kepada Tuhan. Kan itu, artinya saya munafik. Nah, ini harus digali ke dalam diri sendiri masing-masing. Nah, itu. Selanjutnya tentang susila. Susila itu isinya trikaya parisuddha. Seperti tadi di dalam air itu, jadi pikiran kita harus bersih, ucapan kita harus bersih, perilaku kita harus bersih. Nah, yang terakhir upakara itu terdiri dari panca yatnya. Panca itu 5, yatnya itu ritual. Yang pertama ada ritual untuk para dewa. Nah, dewa ini perlu saya jelaskan. Dewa ini berasal dari kata dev. Dev itu artinya sinar. Dalam konteks kehidupan, itu artinya manifestasi Tuhan. Jadi Tuhan itu bermanifestasi dalam banyak bentuk. Oleh karena itu, di dalam Hindu, Tuhan itu diberi nama 1000. Ada doa yang bernama Wisnu Sahasranam. 1000 nama Tuhan. Salah satu namanya yang menarik itu disebut Acintyam. Di luar jangkauan pikiran manusia. Jadi kita tidak bisa menjangkau Tuhan itu seperti apa.
Jadi kalau dijelaskan dengan kata-kata, berapapun ada kamus, kita tidak akan bisa menjelaskan seperti apa Tuhan. Ini logis, karena kita manusia sangat terbatas. Coba kita cek sejauh mana bisa kita memandang, sejauh mana kita bisa mendengar, dan lain sebagainya. Kan sangat terbatas. Sedangkan Tuhan tidak ada batasnya. Oleh karena itu, di dalam Hindu, kita disarankan untuk tidak terlalu berbicara banyak tentang Tuhan. Karena tidak ada yang tahu persisnya Tuhan itu seperti apa. Dalam kitab Tao Te Ching, itu Cina punya kitab, itu kitab yang saya sangat hormati, di sana disebutkan begini. The true Tao is not the Tao that we can talk about. Jadi Tuhan yang sebenarnya bukanlah Tuhan yang dapat kita bicarakan. Jadi tidak perlu itu dibicarakan banyak. Karena kita akan mutar-mutar, tidak menemukan kesimpulannya seperti apa. Nah, selanjutnya barangkali yang terakhir, saya tidak akan memberikan terlalu banyak penjelasan. Saya lebih suka nanti kalau ada pertanyaan. Sebab kalau banyak pertanyaan, ini menguntungkan saya. Kalau ada yang tidak bisa saya jawab, artinya saya harus belajar lagi. Nah, yang terakhir, pandangan Hindu terhadap agama lain. Ini penting sekali. Di dalam kitab Bhagavad Gita ada disebutkan, jalan manapun yang kau tempuh menuju aku, kau akan sampai. Dengan cara apapun kau menyembahku, aku terima. Nah, oleh karena itulah prinsip Hindu ini wajib. Sarwa dharma sama anatwa. Jadi orang Hindu tidak cukup memberikan toleransi terhadap agama lain, tetapi kami wajib menghormati semua agama sama seperti menghormati agama sendiri. Nah, itu yang diajarkan oleh agama Hindu. Barangkali itu penjelasan singkat saya. Saya persilahkan bagi yang yang mau bertanya, dan sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau tidak maafkan, mohon diampuni. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nyoman. Itu memang benar-benar saya tuh sebenarnya agama Hindu juga loh Bapak Nyoman. Cuma setelah saya dengar perkataan Bapak Nyoman tuh ada beberapa juga yang baru saya dengar gitu, dan itu benar-benar membuka pandangan saya kembali lagi mengenai agama Hindu Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak Nyoman. Nah mungkin Sama-sama. mungkin teman-teman yang bukan agama Hindu ini bisa saya highlight ya. Jadi memang agama Hindu itu memiliki filosofi Hindu yang Tatwam Asi. Nah itu memang benar-benar diberitahu kepada masyarakat Hindu dari kecil bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena kita ini semua ciptaan Tuhan ya Bapak Nyaman. Jadi nggak ada yang berbeda. Kita benar-benar menghargai apapun perbedaan masyarakat di semua di dunia. Jadi kita benar-benar menghargai itu. Lalu untuk kesalahpahaman nih, biasanya kan teman-teman yang kurang begitu tahu, itu juga sudah dijelaskan sama Bapak Nyoman bahwa sebenarnya kita itu bukan menyembah pohon ya Pak ya, mungkin itu biasa Bukan. selalu jadi salah paham kan ya Pak ya, bagi orang-orang awam. Soalnya bilangnya, loh kok pohon dikasih kain, kok didoakan, ini nyembah pohon gitu. Biasanya kan orang-orang yang kurang tahu itu biasanya nanya seperti itu. Nah tapi benar-benar sudah dijelaskan sama Bapak Nyoman, karena kita itu bukan menyembah pohon, tapi kita kembali lagi ke kita itu menghormati semua makhluk, terutama tanaman atau tumbuhan. Karena memang pohon itu memberikan dampak yang positif buat kita juga. Nah, jadi kita kayak memberikan rasa berterima kasih gitu ya Pak ya kepada pohon. Jadi bukan menyembah pohon teman-teman kayak gitu. Dan itu adalah sumber hidup kita. Iya Itu yang benar. memberi kehidupan kepada kita. Itu sebabnya juga ini kehidupan kita itu berasal dari tanah. Apapun yang kita makan itu berasal dari tanah. Oleh karena itu ada seorang tokoh Hindu yang mengatakan badan kita semua ini adalah a piece of earth. Ya, sekeping tanah. Karena semua yang kita makan apapun itu asalnya dari tanah. Dan ketika kita mati kita akan kembali ke tanah. Jadi apa yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah.
Oleh karena itulah kita hormati semua sumber yang memberikan kita kehidupan. Itu intinya. Iya, benar sekali. Itu ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak atas penjelasan dari Bapak Nyoman. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat. Kalau malu nggak apa-apa, private chat aja ke saya di chat Zoom. Nah ini Bapak, ada satu nih pertanyaan sudah muncul. Ini dari Nabila. Jadi perkataannya seperti ini. Maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Saya sempat bertanya kepada teman saya yang beragam Hindu, siapa Tuhanmu? Dan dia menjawab kalau di Islam Tuhannya Allah, kalau di Kristen Yesus, kalau Hindu itu Sang Yang Widi. Nah, Sang Yang Widi apakah dijelaskan seperti apa sih gitu? Ini dari Nabila. Begini, seperti tadi yang saya katakan, dalam Hindu itu ada 1000 nama Tuhan. Jadi banyak sekali nama Tuhan itu. Dan kalau dijelaskan tentang Tuhan itu seperti tadi. Siapa yang bisa menjelaskan tentang Tuhan? Sebab di dalam kitab Bhagavad Gita kan ada disebutkan, Tuhan itu tidak lahir, tidak mati, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berawal, tidak berakhir, tidak kering oleh panas, tidak basah oleh air. Apa itu? Tidak bisa dijelaskan. Jadi jangan kita mencoba-coba atau berpura-pura tahu tentang Tuhan. Dan tokoh-tokoh Hindu mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dialami. Nah, untuk bisa mengalami ini, kalau di Hindu itu ada cara-cara tertentu. Kalau bagi teman-teman yang berbahasa Inggris dengan baik, coba cari di YouTube. Sekarang ada tokoh Hindu yang bernama Sadhguru. Itu dikejar banyak orang dan beliau ini sudah berbicara di banyak tempat, bahkan di PBB. Diundang oleh PBB untuk berbicara di sana. Kalau universitas di Amerika itu sudah berbagai universitas. Jadi beliau sudah kemana-mana. Bahkan ke negara Islam sudah berbicara. Nah, jadi kalau ingin tahu bagaimana mengalami Tuhan itu, beliau yang bisa menjelaskan. Tapi secara singkat, barangkali begini. Kalau orang Hindu mengatakan bahwa carilah Tuhan di dalam dirimu sendiri. Kalau kamu tidak menemukan Tuhan di dalam dirimu sendiri, jangan pergi kemana-mana, karena kamu tidak akan menemukan Tuhan di luar. Nah, kenapa kita tidak pernah merasakan Tuhan ada di dalam diri kita? Karena perhatian kita selama ini tidak pernah memperhatikan diri ke dalam. Selalu kita keluar. Keinginan kita ingin senang. Dan senang ini secara badania. Oleh karena itu, objek-objek yang kita inginkan itu semuanya ada di luar. Dan ini biasanya diprovokasi oleh panca indera. Ada mata, ada hidung bisa mencium, ada telinga yang mendengar, ada mulut yang bisa mengecap, kemudian ada kulit yang bisa meraba. Nah, ini yang memprovokasi pikiran kita. Sehingga kita selalu melihat keluar, tidak pernah melihat ke dalam. Nah, oleh karena itu, di dalam Hindu, kalau kita ingin merasakan keberadaan Tuhan, maka kita harus berjalan di jalan spiritual. Nah, kalau sudah berjalan di jalan spiritual, tidak lagi ada nama agama. Semua agama ada di sana. Jadi spiritual itu adalah perjalanan kita ke dalam diri, memperhatikan diri sendiri. Selama ini kan kita tidak pernah memperhatikan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa lahir menjadi manusia? Itu kan karena nafsu. Orang tua kita bertemu lantaran ada nafsu. Orang tua kita juga sudah berbekal yang dinamakan sadripu. Ada musuh yang ada di dalam diri. Ada serakah, ada dengki, ada iriati, ada marah, dan lain sebagainya. Itulah bekal hidup kita. Dan ini yang harus disadari betul-betul. Sehingga kita bisa mengendalikan diri. Dan kalau ini bisa kita kesampingkan, menurut penjelasan tokoh-tokoh, maka di sanalah kita akan merasakan keberadaan Tuhan. Dan tanda-tanda merasakan keberadaan Tuhan, antara orang yang merasakan Tuhan dengan ciptaannya itu sudah tidak ada bedanya. Mereka menyatu. Itu penjelasannya, tapi saya belum pernah mengalami. Walaupun saya pernah mengalami bertemu seseorang, itu perasaan saya tidak keruan. Yang
yang ada adalah keluar air mata yang luar biasa. Nah, itu tanda-tanda kita dekat kepada beliau. Nah, itu barangkali penjelasan. Jadi intinya jangan memperdebatkan tentang Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa diperdebatkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nyoman. Ini bisa saya highlight juga ya buat Nabila sebagai penanya. Sebenarnya kita tuh punya Tuhan cuma satu ya, tapi tidak Betul. terdefinisikan saja gitu. Tapi karena ada orang yang mendapatkan wahyu atau dari pengetahuan dari atas, itu jadinya kayak dia membuat ilustrasi kalau Tuhan lagi menciptakan sesuatu itu dinamakan Dewa Brahma. Tuhan kalau misalnya merawat sesuatu dinamakan Dewa Wisnu, tapi kalau Tuhan yang melebur dinamakan Dewa Siwa. Jadi sebenarnya Tuhan itu cuma satu, tapi namanya aja yang beda-beda. Terus Betul. ilustrasi mukanya juga beda-beda sesuai dengan sifatnya Tuhan gitu ya Pak ya. Dan Ya. juga kan ada sebutan di dalam hidup, Ekam, Ewam, Adwitiam, Brahman. Eka artinya satu. Adwitiam itu A tidak, Dwitiam artinya dua. Tidak dua. Brahman, Tuhan. Jadi satu, tidak ada dua Tuhan, tapi satu. Itu sudah ada disebutkan. Jadi kenapa Tuhan diberi nama 1000? Karena kita tidak bisa memahami Tuhan secara utuh. Makanya diberi nama yang banyak. Dan kemudian kebetulan di sini. Salah satu nama Tuhan itu Bhagawan. Nah, saya pernah dengar dari teman Islam yang mengatakan bahwa agama Hindu itu adalah agama bumi. Penjelasannya, karena agama Hindu itu bukan wahyu Tuhan, tetapi itu karangan Bhagawan Vyasa. Nah, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk orang Hindu. Jadi, saya jelaskan bahwa Bhagawan itu salah satu nama Tuhan. Sedangkan Vyasa itu artinya wahyu. Jadi kalau Bhagawan Vyasa itu artinya wahyu Tuhan. Ada sebutan lain, Resi Vyasa. Resi itu artinya orang yang mendengar. Jadi kalau Resi Vyasa adalah orang yang mendengar wahyu. Jadi Resi Vyasa atau Bhagawan Vyasa ini tidak satu orang, banyak sekali. Dan di Hindu, nama sebenarnya dari orang-orang yang mendengar wahyu itu tidak boleh disebutkan. Jadi diberi gelar. Sama dengan misalnya saya lupa ini di dalam Ramayana, Bhagawan Walmiki. Walmiki itu artinya rumah semut. Tapi nama sebenarnya itu kita tidak tahu. Karena beliau bertapa sampai rumah semut itu di keliling badannya. Baru beliau mendapat wahyu. Makanya disebut Bhagawan Walmiki. Nah, ini barangkali penjelasan. Oke, terima kasih Bapak Nyoman. Saya juga baru tahu loh. Saya pikir Walmiki itu nama asli orangnya. Ternyata Bukan. ada artinya gitu ya Pak ya. Rumah semut namanya, rumah semut itu. Oke, baik. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada pertanyaan kayak gini. Ini relate juga sih sama apa yang dibicarakan sama Bapak mengenai canang sari. Jadi pertanyaannya seperti ini Pak. Kalau di Bali banyak banget canang ada di jalan gitu. Dan saya selalu diingatkan tidak boleh menginjak. Sebenarnya canang itu dibuatkan untuk siapa ya? Soalnya nggak mungkin dibuat untuk Tuhan karena letaknya di jalanan. Gimana Pak? Begini, kalau di Bali ada istilah Dewa Iya, Kala Iya. Dewa dan Kala atau setan dan apalagi satu malaikat itu sama menurut orang Hindu. Jadi baik, buruk, benar, salah itu semuanya harus dihormati. Kedua-duanya harus dihormati. Jadi kita menghormati juga yang namanya buruk. Yang jelek juga kita hormati. Sebab yang jelek justru mengajarkan kita kebaikan. Kalau kita tidak tahu yang jelek, mana kita tahu yang baik? Sama dengan kalau kita tidak pernah sakit, bagaimana kita berusaha untuk sehat? Nah, ini kedua-duanya itu harus dihormati. Sama dengan yin yang di Cina. Jadi, tetapi kebanyakan manusia itu inginnya yang baik-baik saja.
yang menyenang-nyenangkan saja. Apakah isi dunia itu hanya senang-senang saja? Kan tidak. Jadi disinilah kita harus berusaha mentransformasi yang buruk menjadi baik. Contoh sederhananya saja. Kalau kita menyebut kotoran, itu karena dari kecil kita sudah dijejali pemikiran bahwa kalau kotoran hewan itu ya kotor, tidak baik. Tapi coba kalau kita bayangkan, kalau kotoran kambing atau kotoran sapi, kita taruh di kebun bunga, di kebun mawar katakan. Tadinya dia kotoran, tapi kemudian diserap oleh pohon mawar, dia hidup subur, tumbuh bunga mekar indah, bahkan baunya harum. Ini transformasi yang kotor menjadi baik. Jadi oleh karena itu kedua-duanya harus kita hormati. Dan kalau saya mengutip kata-kata Mahatma Gandhi mengatakan, dirt is misplaced matter. Kotoran itu adalah barang salah tempat. Artinya kalau kita menaruh kotoran di atas meja makan, ya kotor. Tapi kalau kita taruh di kebun, ya tidak kotor. Nah ini pola pikir. Jadi kalau ada canang di jalan, itu di bawah, itu penghormatan kita kepada hal-hal yang buruk. Artinya kita harus ingat terus, waspada, bahwa sebenarnya kita selalu diincar oleh hal-hal yang tidak baik. Pikiran kita liar, selalu berpikir yang enak, tetapi isi daripada dunia ini bukan enak-enak saja. Jadi kalau kita sadar bahwa apa isi dunia ini baik buruk, maka kita akan mampu mengendalikan. Oleh karena itu di Bali ada istilah desa kala patra. Desa artinya tempat, kala artinya waktu, patra artinya situasi. Artinya kita harus berbuat berdasarkan di mana kita berada, waktunya kapan, situasinya seperti apa. Jadi, tapi inti canang itu seperti tadi. Jadi penghormatan kepada semuanya, semua ciptaan yang Maha Kuasa harus kita hormati. Dan secara pribadi, saya punya prinsip begini. Kalau orang sembahyang dengan sesajen, dan kalau saya dengar orang sembahyang itu, ya Tuhan, berikanlah aku ini, karuniai aku ini, semoga aku ini, yang baik-baik saja diminta. Apakah ini namanya sembahyang? Kan minta-minta. Lalu apa yang pernah kita beri? Kita sembahyang kepada Tuhan rajin begitu. Tapi hutan kita babat habis, isi alam kita habisi, kita habis. Makanya Mahatma Gandhi mengatakan begini, the earth produces enough for everybody's need, but never enough for anybody's greed. Bumi ini menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Tetapi kalau untuk memenuhi keserakahan, untuk satu orang pun tidak cukup. Nah ini, jadi orang Bali harus hormat kepada alam. Prinsipnya harus dijaga seimbang. Oleh karena itu sesajen seperti tadi, ini barangkali tambahan penjelasannya. Jika ada ayam, jika ada babi, ini semua juga simbol. Dan pesan dari sesajen itu, apapun yang ada di dalam sesajen, itu harus Anda lestarikan. Kalau itu tidak Anda lestarikan, maka Anda tidak bisa sembahyang, karena sarananya tidak cukup. Nah ini di kampung saya khusus, ini sangat jelas implementasinya. Oleh karena itulah, hutan di kampung saya ini adalah hutan yang paling lestari, barangkali salah satu hutan yang paling lestari yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kami sudah mendapat 3 penghargaan. Kami pernah mendapat Kalpataru, kami pernah mendapat sertifikat setingkat Kalpataru, dan sekarang hutan kami diakui sebagai hutan adat oleh pemerintah pusat. Nah ini karena upaya kami melestarikan hutan itu, melestarikan isi alam itu dengan cara-cara ritual seperti ini. Yang penting pesan dari ritual. Jangan melihat luarnya saja. Makanya kan ada istilah, don't judge the book from its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, barangkali itu. Oke, Pak. Berarti kalau misalnya bisa di-highlight,
canang yang di bawah itu menandakan kita itu harus memikirkan juga bagian alam bawah gitu ya Pak ya. Bukan kita cuma mikirin yang atas aja terus ya, kita meminta-minta yang ke atas terus, tapi kita juga harus seimbang ke bawah juga gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau saya pribadi, sembahyang saya yang sejatinya itu adalah mengobati orang sakit. Saya tidak pernah minta uang kepada orang yang berobat kepada saya. Bagi saya, Tuhan itu bertransformasi dalam bentuk orang sakit. Jadi sembahyang saya dengan jalan mengobati orang yang sakit itu. Jadi saya tidak pernah minta uang. Ini. Oke Pak, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Pak ya. Ini ada juga nih, mulai muncul-muncul nih pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Stacy. Mohon maaf sebelumnya, saya izin bertanya, kalau di Hindu itu sembahyangnya pakai dupa warna apa aja ya? Apa ada arti khusus dari warna dupa? Silakan Bapak. Begini, warna itu tidak menentukan dalam persembahyangan. Tadi saya mengatakan intinya itu adalah api. Api itu adalah simbol pencerahan atau simbol pengetahuan. Jadi warna apapun dupanya itu tidak masalah. Yang penting ada api. Oleh karena itulah, kalau di India, keluarga yang taat beragama, itu di tempat sembahyangnya di rumah, itu selalu ada lampu yang tidak boleh mati, sebagai lambang pencerahan. Jadi dalam hidup harus belajar dan belajar dan belajar. Karena pengetahuan ini, Weda ini tidak statis, dinamis, selalu berkembang. Jadi harus disesuaikan. Makanya saya katakan Weda itu sumbernya bukan hanya dari Hindu saja. Dari manapun datangnya pengetahuan, Veda ini terbuka, kita adopsi. Sepanjang ini mengandung kebenaran dan tidak mengganggu orang lain. Itu. Baik, oke, jadi bisa disimpulkan ya, Stacy ya, jawabannya adalah sebenarnya warna itu tidak menentukan, Stacy, karena memang ada variasi dupa, cuma maksudnya tujuannya itu hanya apinya saja gitu, Stacy, nggak ada arti khusus warna sama sekali, seperti itu. Karena memang salah satu sarana sembahyang agama Hindu itu perlu adanya api, dan api itu didapat dari dupa, seperti itu, Stacy. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Nyoman. Ini bisa saya bacakan dulu. Saya ingin bertanya sekali lagi, dan maaf sebelumnya apabila menyinggung mengenai dupa. Karena saat teman saya sembahyang memakai dupa yang sangat wangi, saat saya ingin mencium baunya, teman saya mengatakan tidak boleh dicium, karena nanti tidak bisa dipakai untuk sembahyang. Mengapa seperti itu? Pertanyaan kedua, dan juga saat sembahyang untuk sehari-hari, diharuskan menggunakan makanan yang baru dimasak atau baru dibuka dari bungkus. Apakah dapat dijelaskan mengapa seperti itu? Ya, bisa Pak. Nah, kalau dupa itu baunya harum, tidak boleh dicium, artinya begini, sama dengan makanan ini. Intinya begini, yang kalau kita akan persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu tidak boleh kita yang menikmati lebih dulu. Di dalam Bhagavad Gita, ada bait yang mengatakan begini, barang siapa yang memasak makanan enak tanpa terlebih dahulu mempersembahkannya kepadaku, maka demikian makanan itu dimakan, maka dia akan berubah menjadi dosa. Jadi prinsipnya jangan egois, jangan kita yang menikmati lebih dulu, tetapi persembahkan kepada pemiliknya, karena apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Jadi kita harus minta izin. Dan kita mengambil sisa-sisa persembahan kepada Tuhan. Itu makanya juga ketika orang Hindu memasak, habis memasak dia ngejot namanya. Nah ini dipersembahkan kepada banyak hal. Bahkan ada ditaruh di tempat di bawah, ada di mana-mana. Itu ini yadnya namanya, pengorbanan. Bisa untuk binatang, mungkin ada burung yang kelaparan bisa makan, mungkin ada semut yang kelaparan, mungkin ada cicak yang kelaparan. Jadi ini pengorbanan kita kepada ciptaan yang Maha Kuasa. Itu intinya. Oke, jadi bisa di-highlight ada dua ya. Yang pertama, kenapa nggak boleh dicium? Karena memang kita mau sembahin ke Tuhan gitu ya.
Kalau Ya, misalnya kita cium duluan, rasanya, tanda kutip seperti, kita ngasih bekas, ke ya, Tuhan gitu, padahal itu harusnya sih Tuhan susah. dulu yang menikmati, bukan kita gitu ya, Pak, ya, bener. Nah, yang kedua, kenapa harus menyajikan makanan, terlebih dahulu? Itu sama juga alasannya sama seperti dupa. Kita nggak boleh, makan dulu sebelum kita persembahkan ke, Tuhan dan kepada makhluk-makhluk yang di bawah. Karena memang kita itu memang, menghargai semua makhluk ya, Pak, ya. Jangan egois gitu, intinya jangan egois, jangan kita dulu, masa semua kita dulu yang menikmati. Kita harus, merasakan, rasa syukur, rasa terima kasih dulu kepada semua, terutama kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan kita juga dapat rezeki banyak dan lain-lain itu. Nah, jadi, harus dipersembahkan dulu, baru kita, bisa menikmatinya, seperti itu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin juga, akan menjawab kesalahpahaman banyak orang ya. Ada pertanyaan seperti ini, banyak sekali patung yang diberikan canang atau didoakan. Apakah umat umat Hindu itu menyembah patung, Pak? Eh, Begini, dalam Hindu kan seperti tadi sudah saya sampaikan di dalam Bhagavad Gita, dengan cara apapun kau menyembah aku terima. Jalan manapun yang kau tempuh menuju aku, kau akan sampai. Nah, kalau orang melihat kami menyembah patung, bukan patungnya yang kami sembah, tapi spirit. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Kan orang, semua agama mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Nah, kalau mengutip Gandhi begitu, God is omnipresent. Hence it is, He speaks to us through stones, birds, ocean, trees, and so on. Jadi Tuhan itu hadir di mana-mana. Oleh karena itu beliau berkomunikasi dengan kita lewat ciptaannya seperti burung, ikan, air, tanah, batu, dan lain sebagainya. Jadi barangkali orang Hindu seperti itu. Sebab di dalam Hindu itu ada 4 cara menghubungkan diri dengan Tuhan. Ada yang namanya Raj Yoga. Itu langsung. Ini orang-orang spiritual. Jadi dia langsung berkomunikasi. Ingin merasakan Tuhan. Ada Jnana Yoga. Itu dengan intelek, menganalisa. Kemudian Bhakti. Itu memasrahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri. Berserah. Gitu. Kemudian yang keempat itu Karma Yoga. Karma dengan bekerja. Tapi bekerja tidak boleh mengharapkan hasil. Karena kami percaya dengan hukum karma. Jadi apapun yang Anda kerjakan pasti akan berhasil. Dan hasilnya itu akan sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita lakukan. Itu. Jadi kami tidak menyembah patung. Tidak. Tetapi sebenarnya patung, sebab kalau orang Bali sembahyang itu, lingkungannya itu harus kondusif, harus mendukung dia. Itu membuat kita berkonsentrasi. Sebab pikiran kita ini sangat liar. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan mengkonsentrasikan pikiran kita itu lebih sulit daripada menangkap angin. Jadi pikiran kita liar sekali. Oleh karena itu perlu sarana-sarana yang kondusif atau mendukung konsentrasi kita untuk berdoa. Oleh karena itu di Bali ketika ada upakara di pura, ada musik, ada gongnya ini, ada gamelan. Nah, ini pun ada orang-orang yang tahu persis yang namanya Nawasanga. Nawasanga itu 9 arah. Itu ada bunyi-bunyi dari setiap arah itu ada bunyinya, ada dewanya, ada senjatanya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau gamelan yang dimainkan di pura itu zaman dulu dibuat berdasarkan nawasanga. Karena nawasanga itu ada berhubungan dengan badan kita. Contohnya begini, kalau Anda mendengarkan musik rock, bagaimana reaksi pikiran Anda? Kalau Anda mendengarkan musik klasik, bagaimana reaksi pikiran kita? Nah, oleh karena itu musik ini juga disesuaikan. Jadi kami tidak menyembah patung, kami tahu itu patung, tapi bukan itu yang kami sembah. Tapi ini adalah pendukung pengkonsentrasian pikiran kita untuk bersembah. Ya, barangkali itu.
Oke, jadi bisa di-highlight ya teman-teman, umat Hindu itu bukan menyembah patungnya, tapi patung itu sebagai sarana membantu seseorang untuk berkonsentrasi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sama kayak dupa itu sarana untuk sembahyang, canang juga sarana untuk sembahyang. Nah, patung juga sama, itu sarana untuk berkonsentrasi untuk sembahyang gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya pikiran kita bakal kemana. Mungkin sembahyang tapi mikirin abis ini mau makan apa ya, kan pasti kayak gitu ya. Nah, patung ini sarana untuk kita itu nggak memikirkan sesuatu selain agama gitu, selain sembahyang gitu. Seperti itu ya Pak ya. Tuh. Oke, ini ada lagi tambahan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, dalam agama Hindu, apakah ada larangan-larangan seperti agama lain mengenai alkohol, judi, dan lain-lain? Bisa dijelaskan Bapak? Begini, kalau larangan sih saya tidak pernah ketemukan. Dilarang makan ini, dilarang minum ini, enggak. Kenapa? Karena kami itu percaya dengan hukum karma. Jadi ini yang harus kita penuh sadari. Kalau kita minum alkohol, resikonya kita mabuk. Kalau berani menanggung resikonya, itu silahkan. Silakan. Misalnya seperti mencuri. Kalau kita tahu risiko mencuri, mestinya kita jangan. Jadi dalam Hindu itu, yang jelas Hindu itu tidak mengenal dogma. Tidak ada dogma dalam Hindu. Itu penjelasan Swami Vivekananda. We Hindus do not know dogma. Jadi kami tidak, bahkan kepercayaan itu pun, ini menurut Sadguru, Sadguru mengatakan begini, do not believe anything that is not at your own experience. Jangan percaya kepada apapun kalau Anda sendiri belum pernah mengalami. Nah, dalam Weda juga ada ungkapan yang mengatakan, sekalipun 1000 Weda mengatakan api itu dingin, jangan kau percaya. Jadi artinya kita disuruh menggunakan otak kita. Sebab kalau percaya kepada sesuatu itu gampang. Kita bisa dibikin percaya kepada apapun. Bahkan dalam waktu singkat kita bisa percaya kepada apapun. Jadi kalau dari kecil kita dijejali hal-hal tertentu, otomatis kita akan percaya kepada itu. Tapi apakah memang benar itu? Contoh, mohon maaf. Ini pendapat saya pribadi. Dalam Hindu ada juga kata-kata sorga. Dalam Bhagavad Gita disebutkan sorga. Di dalam Sara Samuscaya juga ada disebutkan sorga. Saya pernah ditanya oleh teman, beliau seorang pendeta, Pak Sadre percaya dengan adanya sorga dan neraka? Saya bilang tidak. Sekalipun di kitab suci saya ada disebutkan sorga dan neraka. Kenapa saya tidak percaya? Karena menurut pikiran saya begini. Sorga itu digambarkan bahwa lingkungan sorga itu indah, sangat indah. Bangunannya megah dan indah-indah. Makanannya enak-enak. Kemudian yang paling dikagumi adalah ada bidadari cantik-cantik. Nah, pertanyaan saya, kenapa hanya bidadari? Kenapa tidak ada pemuda yang ganteng-ganteng? Sehingga kesimpulan saya, oh, sorga ini berarti sorga ciptaan laki-laki. Saya bilang begitu, karena ini seperti adik saya pendeta ini, jadi kami bergaul akrab sekali. Saya katakan begitu. Yang kedua, kalau gambaran sorga seperti itu, kenapa saya tidak jadikan dunia ini sebagai sorga? Yang cantik-cantik banyak, ada bintang film, wah, apalagi di India, saya pernah ke Bollywood di sana. Wah, bintang filmnya cantik-cantik sekali di sana. Makanannya, mau makan apa? Banyak sekali ada di sini. Pemandangan yang indah juga banyak sekali. Dibanding saya, kalau mau ke surga kan mati dulu. Syarat untuk masuk surga itu kan mati dulu, baru bisa ke surga. Yang tidak masuk di akal lagi bagi saya. Kalau kita akan ke surga mati dulu, yang bisa merasakan pemandangan indah, yang bisa melihat pemandangan indah, bisa merasakan makanan yang enak, bisa menikmati bidadari yang cantik-cantik,
Itu badan kasar kita ini. Panca indera kita ini yang bisa merasakan. Tetapi ketika kita mati, badan kita ini kita tinggalkan, kita kubur di bumi, kita bakar. Lalu roh kita berjalan ke sorga. Apanya yang bisa menikmati itu? Bagi saya tidak masuk di akal, sehingga saya mengatakan saya tidak percaya itu. Dan bagi saya sorga dan neraka itu adalah sebuah metode pendidikan untuk mendorong manusia selalu berbuat baik dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak baik. Nah, itu kesimpulan saya, tapi ini pribadi. Jadi saya melawan kitab suci saya juga. Sebab saya diajarkan sekalipun 1000 Weda mengatakan api itu dingin, jangan kau percaya. Ya, jadi saya tidak percaya kalau tidak masuk di akal. Itu barangkali penjelasan. Oke, jadi bisa di-highlight dari pertanyaannya itu sebenarnya nggak ada larangan-larangan yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tapi dari kita sendiri ya Pak ya, karena kita mengenal Betul. karma pala itu kan ya. Betul. Dimana kalau misalnya kalau kamu mau melakukan sesuatu yang jahat ya silakan, tapi mungkin nanti ada karma yang akan menunggumu gitu karena kamu melakukan kesalahan gitu. Dan Contohnya kayak begini, misalnya kita tidak minum alkohol karena dilarang oleh agama. Tapi pikiran kita selalu ada di alkohol. Nah, itu kan sama. Sebab semuanya bersumber dari pikiran. Makanya dalam Weda disebutkan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Itu pengalaman saya di India dulu. Ketika ada puasa di sana, kita puasa semua, lalu ditanya oleh pimpinan ashram di sana, apa yang kamu pikirkan sekarang? Kan makanan dong. Nah, dia bilang, memang betul tidak bisa disangkal, karena perut kita lapar. Tapi kita kendalikan. Nah, ini jadi kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu kembali yang perlu kita sadari adalah keberadaan kita ini. Siapa diri kita ini? Terdiri dari apa saja kita. Nah, kalau itu kita ketahui, maka upaya kita untuk mengendalikan diri supaya kita tidak berbuat yang tidak baik. Itu barangkali tambahan. Oke, itu udah jelas banget ya jawaban dari Bapak Nyoman Sadra. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak. Ini ada pertanyaan mengenai reinkarnasi, Pak. Jadi bertanya seperti ini. Saya ingin tahu maksudnya reinkarnasi itu seperti apa ya, Pak? Mengapa reinkarnasi itu dipercaya oleh umat Hindu? Soalnya hanya agama tertentu seperti Hindu yang percaya akan hal itu. Bisa dijelaskan, Bapak? Saya kira Buddha juga percaya reinkarnasi. Nah, begini penjelasan tentang reinkarnasi. Itu yang berreinkarnasi itu bukanlah badan ini, tetapi roh ini. Sebab hakikat hidup kita ini adalah berjalan menuju kesempurnaan, dan setelah kita sempurna itu baru kita mencapai moksa. Terlepas dari lingkaran lahir dan mati. Itu tujuan akhir, moksa. Tetapi moksa ini juga dapat kita capai ketika kita masih hidup. Artinya kita terbebas dari keinginan-keinginan. Kita terbebas dari nafsu, dari amarah, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan moksa. Nah, tentang reinkarnasi tadi, ya, jadi bukan badan kita yang akan bereinkarnasi, tetapi roh kita mengambil badan yang baru, lahir kita menjadi manusia yang baru. Sama dengan berpakaian. Sekarang saya berpakai baju ini, tapi ketika dia usang, ini akan saya buang, saya mengambil baju yang baru. Nah, seperti itu reinkarnasi. Dan reinkarnasi ini sangat erat hubungannya dengan hukum karma pala. Kenapa saya katakan erat? Begini. Kita selalu mengatakan Tuhan ini maha adil, maha bijaksana, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya begini. Kenapa ada orang yang baru lahir, lahirnya di istana, penuh dengan segala fasilitas kemewahan, berlimpah ruah. Tetapi di lain pihak ada orang yang lahir, seperti pengalaman saya melihat, saya tidak sebutkan di negara mana, jangankan rumah, makan untuk makanan hari ini pun dia tidak punya.
Kalau boleh saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini orang baru lahir, belum pernah berbuat apa-apa. Kenapa kau dilahirkan di tempat yang begini buruk, begini miskin? Di mana keadilan? Kan kita bisa protes seperti itu, karena yang baru lahir ini kan belum berbuat apapun. Nah, inilah hubungannya dengan hukum karma. Hukum karma ini dibagi menjadi 3. Saya tidak perlu sebutkan istilah-istilahnya. Tetapi secara singkat saya akan katakan, yang pertama hukum karma itu yang instan. Sekarang kita berbuat, sekarang kita mendapatkan hasil. Contoh sederhananya, kalau kita menaruh gula di mulut kita, maka seketika kita merasakan manisnya. Atau kita berbelanja ke pasar, kita serahkan uang 100.000, kita dapat barang seketika. Nah, itu pahala yang pertama. Yang kedua, sekarang kita berbuat, tetapi belum tentu besok, 2 hari, bahkan 10 tahun mendatang baru kita mendapat hasilnya. Ini bagaikan kita menanam pohon. Jadi sekarang kita berbuat, nanti kita mendapat hasil. Jadi belum tentu langsung. Yang ketiga, itu sekarang kita berbuat, sampai kita mati belum kita menikmati hasilnya. Nah, nanti setelah kita lahir kembalilah, itu kita akan menikmati hasilnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin lahir kemudian di lingkungan yang baik, maka kewajiban kita harus berbuat baik di saat hidup kita sekarang ini. Itu. Jadi bukan badan ini yang lahir kembali, tetapi roh kita. Nah, ini kan kepercayaan lagi ini. Tapi menurut saya masuk di akal ini kalau saya analisa seperti itu. Itu penjelasan saya tentang reinkarnasi. Oke, terima kasih Bapak. Saya juga sama kok. Sebagai umat Hindu juga percaya akan apa yang dikatakan sama Bapak Nyoman. Kita relate berarti ya Pak ya, pemahaman kita. Jadi teman-teman, sebenarnya reinkarnasi itu memang dipercaya sama umat Hindu. Cuma yang reinkarnasi itu bukan badan kasarnya, kita balik lagi ke kehidupan selanjutnya, tapi lebih ke rohnya gitu ya. Dimana rohnya itu relate sama hukum karma pala, di mana hukum karma palanya itu yang 3 jenis yang sudah dijelaskan sama Bapak Nyoman ya. Dan yang rohnya yang kena reinkarnasi itu, yang kena karma pala itu lebih relate ke jenis yang ketiga ya Pak ya. Kalau misalnya di zaman kita sekarang nih, kita masih hidup, kita mengumpulkan karma, nanti setelah reinkarnasi kita kembali lagi rohnya kembali lagi, kita dapat karma hasil dari kehidupan kita sebelumnya gitu ya Pak ya. Betul. Oke, itu juga langsung menjawab 2 pertanyaan Pak, karena ada yang nanya tentang hukum karma pala. Nah, itu sudah dijelaskan tadi ya, ada 3 jenis. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, ini mungkin relate ya sama yang kayak kita menghormati tumbuhan, kita menghormati sesama, sama kita menghormati Tuhan. Ini ada yang nanya tentang Trihita Karana Pak. Jadi kayak gini, saya sering banget mendengar Trihita Karana, tapi saya kurang paham maksudnya gimana. Bisa dijelaskan ya, Pak? Begini, ini konsep kehidupan di Bali. Dulu tahun 2007 itu ada konferensi pemanasan global internasional ada di Bali. Dan dalam prakonferensinya saya diminta berbicara tentang kearifan lokal. Nah, saya bicara di sana tentang 3 hal. Yang pertama itu konsep tadi swastika. Yang pesannya adalah menjaga keseimbangan alam ini agar kehidupan ini berlanjut. Jadi konsep sustainable life. Nah, implementasi dari simbol swastika ini kemudian ada Trihita Karana. Jadi pembagian wilayah. Yang pertama disebut Parahyangan. Itu wilayah yang disucikan. Disucikan ini artinya manusia jangan terlalu banyak intervensi di sana. Dan biasanya wilayah Parahyangan itu ditaruh pura, ditempatkan pura, dan bahkan pura-pura besar ada di tempat itu. Ada di puncak bukit, ada di kaki gunung besar, atau ada di pantai, dan
di tempat-tempat strategis. Kenapa ditaruh di sana? Saya sempat mengatakan, leluhur kita ini kenapa bikin kita repot? Kok menempatkan pura di puncak bukit? Jadi kita harus berkeringat untuk menghadap Tuhan. Sampai di puncak bukit kita berkeringat, Tuhan tidak mau terima karena kita bau. Saya bilang. Nah, ini kepada anak-anak muda saya ngomong gitu. Logikanya apa? Sebab di dalam setiap pura, tergantung dari ukuran pura, itu ada namanya bisama. Bisama itu ada aturan. Aturannya begini. Dalam radius tertentu, tergantung dari ukuran pura itu disucikan. Artinya manusia tidak diperbolehkan terlalu banyak intervensi. Nah, dengan demikian, maka di sekitar pura itu arealnya konservasi. Kalau di gunung kan gunung itu terkonservasi. Di kaki bukit atau di puncak bukit. Jadi bukit ini terkonservasi, terpelihara agar tidak banyak intervensi manusia. Nah, kemudian ada pawongan. Pawongan itu tempat pemukiman. Di mana masyarakat hidup bermukim untuk bersosialisasi, saling bantu-membantu, karena manusia ini adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup menyendiri. Apa silaturahmi di sana, hidup bersama, gotong royong, saling hormat, menghormati, saling bantu, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, itu namanya palemahan. Palemahan itu wilayah sumber hidup kita yang kita kelola. Kalau di rumah itu biasanya ditaruh di belakang, tempat buang sampah di sana. Lalu ada kebun. Kalau sampah zaman dulu kan sampah organik. Nah, kalau itu dibawa ke ladang atau ke sawah, dia jadi pupuk. Jadi sudah ada pembagian-pembagian seperti itu. Jadi ini untuk menjaga keseimbangan alam, itu maksud. Kemudian datanglah ritual seperti saya katakan tadi. Sarana ritual itu adalah daun, bunga, buah, dan air, dan api. Ini semua isi alam ini. Ini juga disuruh melestarikan gitu, supaya hidup kita berlanjut. Karena ini sumber kehidupan kita. Kalau di dalam, misalnya, kalau di kampung saya, setiap ritual bahannya beda-beda. Daunnya harus daun ini, bunganya harus bunga ini, buahnya harus buah ini. Jadi pisangnya pun berbeda-beda. Nah, jadi pesannya lestarikan itu semua. Nah, tetapi contoh kehidupan sekarang, dengan datangnya pisang Cavendish, apa yang terjadi? Semua pisang lokal yang tidak tahan virus mati. Nah, orang Bali harus jujur saya akui, sudah kehilangan makna ini. Makna sesajen sudah hilang. Karena khususnya di kampung saya katakan, kalau ada ritual, maka buahnya harus buah import dari New Zealand. Artinya kan kita melestarikan buah-buahan yang ada di New Zealand, bukan buah yang ada di daerah kita. Jadi pesannya sebenarnya lestarikan yang ada di lingkungan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan Trihita Karana. Jadi ini semua sarana untuk menyeimbangkan alam agar hidup kita ini berjalan terus. Itu barangkali Mbak Tia. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kita bisa highlight ya teman-teman kalau Trihita Karana itu tujuannya untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dunia gitu. Nah, ada 3 jenis, parahyangan, pawongan, sama palemahan. Nah, parahyangan berarti kita hubungan kita sama Tuhan. Terus kalau pawongan itu hubungan sesama manusia-manusia, baru yang palemahan itu hubungan kita sama lingkungan gitu ya, yang di bawah. Oke Pak, ini ngepas banget ini 10.30 ya, sebenarnya 10.29, kita 1 menit bisa dipakai buat foto bersama dulu ya Bapak. Teman-teman bisa on cam dulu sebentar aja buat begini, SN. sebelum on cam, nomor WA saya ada di sana. Bagi adik-adik yang ingin bertanya lebih banyak, boleh bertanya langsung kepada saya. Karena ini akan membantu saya untuk lebih mengetahui diri saya sendiri. Jadi saya itu belajar banyak itu karena pertanyaan-pertanyaan ini. Karena kampung saya menjadi objek penelitian. Kampung yang cukup unik, jadi banyak sekali ilmuwan yang datang ke kampung saya untuk penelitian. Dan karena itulah saya terpacu untuk belajar agama, belajar lingkungan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak loh Bapak Nyoman sudah sharingkan ya
banyak banget materi yang bisa kita dapat dari Bapak Nyoman Sadr. Teman-teman bisa on cam sebentar aja. Cuma sedetik kok. SS cuma sedetik kok, teman-teman. Yang lainnya bagus. Nabila, Anggun, Amanda, Rina, apa bisa on cam sebentar? Oke. Sudah ya. Amanda sama Nabila oke? Atau oke deh kalau gitu ya kita SS aja ya. 2 kali ya teman-teman. Yang pertama 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bapak Nyoman sudah memberikan materi mengenai agama Hindu, benar-benar menginspirasi banget lah. Untuk saya sendiri juga. Saya kan penganut agama Hindu juga, saya dapat belajar lagi nih sama Bapak Nyoman sekali lagi tentang agama Hindu. Terima kasih Bapak Nyoman. Teman-teman bisa sudah selesai ya acaranya, teman-teman bisa langsung live Zoom. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.